kepada Allah. Perintahnya apa? Untuk bertauhid. Ajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Anak-anak kita jangan seperti orang-orang Bani Israil yang melanggar perjanjian. Setelah itu apa? Setelah kita diminta untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau begitu, yang pertama kali kita tanam kepada kita adalah tauhid, akidah yang mantap, yang kuat, agar terselamatkan dari siksa api neraka, agar kita terus istiqomah dalam kebaikan. Setelah itu berbuat kebaikan kepada sesama, ajarkan ini. Nah, ini yang baik, ini yang boleh, ini yang tidak. Ini yang harus kamu kerjakan, ini yang tidak boleh. Ajarkan terus kebaikan. Jangan pernah bosan dengan mengajarkan kebaikan. Dan contoh terbaik adalah ada pada rumah kita masing-masing. Sekolah itu bagian kecil dari madrasahnya anak-anak kita. Madrasatul ula. Kita sudah paham semua. Maka bagaimana melekatnya seorang anak, karena kebaikan anak itu bagaimana kebaikan yang ada di rumah. Selain itu, di ayat 83 ini juga Allah menyuruh kepada kita untuk mendirikan sholat. Sebelumnya sudah kita bahas di episode sebelumnya bagaimana kedahsyatan dari sholat lahir dan batin. Sholat melahirkan perbuatan yang taat. Sholat melahirkan kekhusyuan. Sholat melahirkan kejujuran. Sholat melahirkan kepemimpinan. Sholat melahirkan sifat-sifat terpuji yang lainnya. Jadi sholatnya bukan hanya berhenti pada tingkatan sholat yang lahir, tetapi sudah pada sholat yang tingkatan batin. Dan itu diajarkan di rumah. Pastikan sebelum balik sudah selesai itu. Jangan baru balik baru diajarkan. Nah ini kadang-kadang, nah kamu udah balik, ayo belajar sholat. Nah, tapi tahapan-tahapan tadi itu, contoh orang tuanya ahlul maksiyah. Tidak mungkin anaknya di akhir zikir sementara orang tuanya zikirnya yang lain. Ya, tawaf dia. Yang kita kenal itu ada setelah selesai tawaf, ayo kita tawafnya ke Zamzam tawaf. Ya, jadi cerminan bagaimana anak, bagaimana cerminan orang tuanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, surah Al-Baqarah ayat 83 ini, selain kita dididik untuk menyembah bertauhid kepada Allah, lalu menunaikan zakat. Menunaikan zakat ini dimensi sosial. Jangan lupa nak, kamu tidak hidup sendiri. Kamu bertetangga, kamu berteman, kamu akan bergaul dengan sesama manusia. Ukhuwahnya bukan hanya ukhuwah Islamiyah, bahkan ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Itulah dimensi sosial. Maka setiap perintah sholat selalu, atau di teks Quran, yang satu bapaknya cari uang, cari nafkah, jalan ibunya di rumah. Terkadang udahlah urus anak, urusan ibu. Pokoknya bapak mau fokus nyari uang gitu dan jadi mesin ATM. Apa mak? Demikian saudara. Ya, dalam pembagian Quran berdasarkan beberapa penelitian dijelaskan fase usia 0 sampai 3 tahun dekatkan ke ibunya. Kenapa? Karena yang punya asi ibunya. Ya. Kita tidak dapat mau bekerja ataupun tidak. Kualitas yang dibesarkan orang tua itu bukan seberapa banyak waktu dengan orang tua, tapi kualitasnya itu yang pertama. 0 sampai 3 tahun anak siapapun ada di dalam orang tua dekatkan ke ibunya. Karena secara fitrah naluri ibu yang memiliki asi. Terus nanti 4 sampai 7 tahun dekatkan keduanya. Jadi punya peran. Jadi tidak hanya tadi bapaknya karena sibuk kerja ya. 4 sampai 7 tahun dekatkan keduanya. Kenapa? Karena di sini masa-masa anak mengenal diri kelamin. Anak mengenal siapa ayahnya. Karena sudah mulai emosinya sudah mulai berkomunikasi sudah mulai. Dekatkan keduanya.
Anak diajak jalan bersama orang tua. Dia tahu kehangatan, oh iya, ada ayah dan bunda aku kompak ya. Nggak kompak main status sendiri-sendiri. Tapi usia 4 sampai 7 tahun dekatkan keduanya. Usia 7 sampai 10 tahun, anak laki-laki dekatkan ke ayahnya. Anak perempuan dekatkan ke ibunya. Kenapa? Karena sudah mulai ajarkan anak sholat usia 7 tahun. Masa ibunya yang ke masjid? Ya kan? Kan ayahnya yang ke masjid. Mau sholat maghrib, mau isya, yang penting ada kualitas pertemuan ibadah. Itu 7 sampai 10 tahun. Dia juga harus paham ketika anak laki-laki sama anak perempuan, anak laki ke ayahnya, anak perempuan ke ibunya. Dia apa pekerjaan ibu itu luar biasa. Mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Nah, pembagian itu. Satu lagi usia 10 sampai 14 tahun ini usia sangat rentan anak kita. Karena kenapa? Karena masalah gejolak itu di usia 10 sampai 14 tahun. Kalau orang tua tidak menjadikan sebagai teman, kata Al-Imam Ghazali, maka anak kita akan jauh. Maka usia 10 sampai 14 tahun, anak perempuan dekatkan ke ayahnya, anak laki-laki dekatkan ke ibunya. Apa artinya? Anak perempuan itu, anak laki-laki dan perempuan usia 10 tahun sudah kenal di Islam ini. Dan sekarang sudah senang kan ya? Kalau dia lihat hidup ayahnya yang luar biasa, punya visioner keluarga sampai tadi itu ya, pun dia akan milih. Kalau ada anak perempuan yang disukai, tidak jauh. Aku tidak akan memilih laki-laki yang sembarangan anaknya. Karena